Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Kang Dani Kimia ya. Nah, di sini saya punya permasalahan yang menarik berkaitan dengan teknologi ya. Nah, ini kemajuan zaman sekarang. Kita ketahui akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan tentang astronot yang pergi ke luar angkasa lah ya, Cina yang mendarat di Mars kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini, eee, meng-highlight permasalahan tentang astronot ya, yang ada di stasiun luar angkasa. Nah, di stasiun luar angkasa katanya ya, karbon dioksida yang dihasilkan oleh astronot direaksikan dengan litium hidroksida katanya ya, sehingga menghasilkan air. Nah, menghasilkan air. Nah, ini permasalahan pertama, berapakah air yang terbentuk jika 20 mol karbon dioksida bereaksi dengan litium hidroksida? Ini yang pertama ya. Nih, yang kedua, jika di stasiun luar angkasa terdapat 3 astronot, ya, 3 astronot dan setiap astronot menghasilkan 10 mol karbon dioksida, berapa gram litium hidroksida yang dibutuhkan? Nah, ini pertanyaannya berapa gram litium hidroksida yang dibutuhkan selama 5 hari ya di stasiun luar angkasa tersebut. Oke. Nah, oke. Di sini saya akan jelaskan permasalahan yang pertama ya, atau soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua ini, nah, kalian eh, jawab sendiri. Nah, yang pertama menjawab benar, saya akan kasih hadiah pulsa, oke? Nah, cara menjawabnya seperti apa, saya akan jelaskan di akhir video ya, atau di deskripsi nanti ya. Nah, oke. Sekarang saya akan coba jelaskan permasalahan yang pertama. Nah, di sini uh, kita punya reaksi. Nah, kita sudah punya reaksi nih ya. Kita sudah punya reaksi. Tahap pertama yang sering saya jelaskan di video sebelumnya yaitu sudahkah setara reaksinya. Nah, jika belum, kita setarakan dulu. Nah, mari kita setarakan reaksinya dulu. Oke, kita cek. Pertama, kita cek C-nya. C di sini itu ada 1, di sini ada 1 juga, udah. Li yang di sini itu ada 1, sedangkan di sini ada 2. Berarti yang di sebelah kiri kita kali 2, oke? Nah, O-nya di sini kita punya 2 tambah 2, ini ya, 2, 4. Di sini 3, ya, tambah 1, 4. Oke, O-nya udah sama. Nah, sekarang hanya itu 2 di sebelah kiri, di sebelah kanan juga 2. Oke, ini sudah setara. Oke, ini sudah setara. Setara, oke. Nah, selanjutnya setelah setara kita harus identifikasi zat apa yang kita ketahui datanya, zat apa yang ditanyakan oleh soal. Oke. Nah, pertama yang kita ketahui ini kita punya 20 mol. 20 mol karbon dioksida. Berarti kita punya 20 mol di sini ya. Nah, berarti ini bertindak sebagai zat yang kita ketahui datanya ya. Sedangkan zat yang ditanyakan adalah berapakah air katanya ya. Nih berarti yang ditanyakan ini air ya. Berapakah air yang terbentuk jika 20 mol karbon dioksida bereaksi dengan litium hidroksida. Berarti ini katakanlah ini massa airnya deh ya. Berarti berapa gram air? Oke. Pertanyaannya oke. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya yaitu gunakan diagram stoikiometri. Nah, saya sudah jelaskan bagaimana penggunaan diagram stoikiometri ya. Ini saya akan gambaran singkatnya ya. Jika belum mengetahui apa itu diagram stoikiometri, silakan tonton video saya sebelumnya ya. Nah, di sini kita punya, nah ini ya diagram stoikiometri. Ini ada ZA. ZA itu apa? Zat yang diketahui. Oke, ya, yang zat yang diketahui. Sedangkan zat B itu zat yang tidak diketahui.
kita punya zat A, nah itu yang bertindak sebagai zat A itu adalah CO2 ya. Datanya apa yang kita ketahui? 20 mol. Mol ya. Berarti kita mulai diagramnya itu dari sini. Oke, ini mol ya. Yang atas itu massa, yang tengah itu volume gas, yang bawah itu jumlah partikel. Oke. Nah, sekarang di sini massa juga ya. Nah, kita punya data mol mulai dari sini. Yang kita cari adalah massa zat B yang tanyakan ya, berarti air ya. Nah, di sini berarti kita ke sini. Agar bisa ke sini, kita harus dari mol ini, kita harus tentukan dulu mol B-nya ya. Dari mol A kita tentukan dulu mol B-nya, baru kita bisa tentukan massa B, oke? Jadi, setelah kita tahu jalurnya, kita gunakan tabel penyelesaian ini. Nah, tabel penyelesaian ini kayak gini ya. Kita punya di sini 20 mol CO2. Oke, ini tabel penyelesaian mulai dari sini. Nah, untuk menentukan mol B, ini kan nyebrang ya. Nah, nyebrang garis tengah ini ya. Gunakan koefisien ya, koefisien reaksi yang sudah setara. Ingat, koefisien yang di atas itu yang ditanyakan atau yang dicari, oke? Nah, koefisien yang dicari itu adalah koefisien H2O. Ini H2O-nya 1 ya, berarti 1 mol H2O. Oke, koefisien ini kita satuannya itu mol ya. 1 mol H2O dibagi koefisien yang ditanyakan. Yang diketahui, sorry ya. Yang diketahui itu adalah CO2, berarti ini 1 mol juga ya. CO2, oke. Nah, sekarang, dari sini sudah kelihatan. Nah, yang kita dapatkan itu apa? Mari kita cek. Ini mol CO2, ini mol CO2, coret ya. Oke, kita punya mol H2O sekarang ya. Oke, mol H2O, ini kita punya mol H2O. Kita baru sampai sini nih. Nah, untuk mencari massa H2O, ingat hubungan mol dengan massa itu kita hubungkan dengan MR H2O. Oke, MR-nya. MrH2O itu 18 gram per mol. Oke, jika belum tahu bagaimana dapat 18 gram, tonton video saya sebelumnya. Oke. Nah, ingat, saya selalu ingatkan bahwa 18 gram per mol ini artinya setiap 1 mol H2O itu memiliki berat 18 gram. Oke, atau sebaliknya 18 gram H2O itu sama saja dengan 1 mol H2O, kayak gitu ya. Sekarang kita pengen mol H2O dikonversikan atau dikonversikan menjadi massa H2O. Berarti kita simpen. Nah, ini ya, 1 mol H2O-nya itu di sini ya. Itu akan sama dengan ingat ya, ini 1 mol ini bukan dari sini pindah ke sini ya, bukan ya. Tapi dari ini ya. Oke. Dari si MR-nya sama dengan 18 gram H2O. Kayak gini ya. Dari sini saja sudah terlihat. Nah, oke. Satuan yang akan kita dapat adalah gram H2O. Ini jawabannya ya. Tinggal kalian konversikan. Berarti jika ke samping itu dikali, ke bawah itu dibagi ya. Berarti ini sama aja dengan, oke, saya ke bawah aja ya. Sama aja dengan 20 dikali 18 gram H2O per 1. Oke. Oke, kayak gitu kan ya? Kan ini 20 kali 1 kali 18. Seperti itu ya. Maka yang didapat itu sebanyak berapa? 360 ya. 360 gram H2O. Oke. Nah, ini jawaban yang pertama. Atau kita bisa menuliskan secara matematisnya itu seperti ini ya. Yang ditanyakan itu kan gram si H2O ya. Oke. Maka di sini sama aja sih sebetulnya saya mindahin ini ke sini ya.
Jadi 20 mol H2O ini ya, kita ubah atau kita konversikan menjadi mol, eee, sorry, bukan mol H2O ya ini ya, ini CO2, oke sorry ya. Ini kita ubah menjadi mol H2O dengan koefisien ini 1 mol H2O per 1 mol CO2. Oke, ini coret ya. Oke, setelah ini kita dapat mol H2O-nya, baru kita bisa cari massa H2O-nya. Ini 18 gram H2O, itu sama aja dengan 1 mol H2O. Kayak gitu ya. Ini adalah MR, ingat ini MR ya, ini MR. Oke, maka hasilnya ini coret, berarti ini 360 gram H2O. Nah, untuk permasalahan yang kedua, silakan kalian cari sendiri ya. Yang pertama kali bisa menjawab, saya akan kasih hadiah pulsa. Oke. Bagaimana cara mengirim jawaban kalian? Kirim jawaban kalian ke email saya yang ini ya. Emailnya, email ya, email lah ya. Nah, emailnya itu ini ya. Enantiomer, ini enantiomer dan @gmail.com. Oke. Nah, kasih subjek, subjeknya itu oke, soal astronot. Oke, selamat mengerjakan. Saya kasih waktu 1 hari ya.